Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Rivaldi Putra dengan nomor registrasi 15016619018. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang muatan listrik, medan magnet, dan hukum Gauss. Muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q besar sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Q adalah coulomb yang merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Q adalah sifat dasar yang dimiliki oleh materi, baik itu berupa proton atau muatan positif maupun elektron atau muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini bisa positif jika atomnya kekurangan elektron, sementara atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Besarnya muatan tergantung dari kelebihan atau kekurangan elektron ini. Oleh karena itu, muatan materi atau atom merupakan kelipatan dari satuan Q dasar. Dalam atom yang netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Nah, jenis muatan listrik. Jenis muatan listrik itu ada dua. Satu, muatan listrik positif, yaitu proton, sebuah benda yang mengalami kekurangan elektron. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik positif umumnya bersifat saling tolak-menolak dengan suatu benda yang bermuatan. Dalam hal ini terjadi karena muatan positif itu sejenis sehingga akan bereaksi saling tolak-menolak. Muatan satu proton sama dengan plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Yang kedua, muatan listrik negatif atau elektron, sebuah benda yang mengalami kekurangan elektron. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik negatif pada suatu benda dapat dipastikan jika terdapat benda yang memiliki muatan negatif dan saling tolak-menolak dengan plastik yang memiliki muatan, maka dapat dipastikan bahwa muatan benda tersebut negatif. Muatan satu elektron itu min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Muatan listrik suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron yang dikandung oleh benda tersebut. Jika suatu benda kelebihan elektron jika suatu benda kelebihan elektron sama dengan kekurangan proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. Jika suatu benda kekurangan elektron tetapi kelebihan proton, maka benda tersebut bermuatan positif. Dan yang terakhir, jika jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton, maka benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Sifat-sifat muatan listrik. Muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan coulomb, disimbolkan dengan C. 1 coulomb sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 E. E sama dengan muatan proton, sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Elektron juga memiliki muatan yang sama dengan proton, tetapi berbeda jenis, yaitu min 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Gaya yang ditimbulkan dua muatan memiliki karakter yang sama, seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antara muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Hukum gaya Coulomb yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Nah, di sini diketahui F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2. Diketahui F sama dengan gaya tarik-menarik, Q itu muatan listrik, R itu jarak antara kedua muatan, K itu konstanta, dan permitivitas listrik dalam ruang hampa atau udara. Medan listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan Nc atau dibaca Newton Coulomb.
Medan listrik umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang-bidang terkait, dan secara tak langsung juga di bidang elektronika yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat konduktor atau kabel. Medan listrik. Kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan, dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan F per Q, yaitu keterangannya E sama dengan kuat medan listrik, F sama dengan gaya Coulomb, Q sama dengan muatan uji. Nah, di sini juga ada rumus yang lain, yaitu antara muatan sumber Q dengan muatan uji Q. Keterangannya E sama dengan kuat medan listrik, Q sama dengan muatan sumber, R sama dengan jarak muatan uji dengan muatan sumber. Di sini F sama dengan K Q besar kali Q kecil per R pangkat 2. E sama dengan F per Q sama dengan K Q besar kali Q per R2 per Q sama dengan K Q besar per R2. E sama dengan K Q per R2. Hukum Gauss. Hukum Gauss merupakan hukum fisika lainnya yang menjelaskan keterkaitan antara muatan listrik dengan medan listrik. Hukum Gauss dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Fisikawan teoritis dan matematikawan berkebangsaan Jerman. Medan listrik yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa muatan listrik dapat dihitung dengan mudah menggunakan hukum Coulomb. Tetapi perhitungannya menjadi lebih rumit jika ditentukan adalah medan listrik yang dihasilkan oleh suatu distribusi muatan listrik. Hukum Gauss menyediakan cara yang lebih mudah untuk menentukan medan listrik yang dihasilkan oleh suatu distribusi medan listrik. Selain itu, jika diketahui medan listrik, maka hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan distribusi muatan listrik yang menghasilkan medan listrik tersebut. Berikut ini diulas konsep dan rumus hukum Gauss. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Flux E sama dengan kuat medan listrik, A sama dengan luas bidang, dan cos theta, sudut antara gaya yang datang dengan garis bidang normal. Rumus hukum Gauss. Flux hampir sama kayak yang tadi, tinggal tambahin cos theta dan Q muatan yang dilingkup oleh permukaan tertutup oleh permeabilitas udara. Nah, di garis gaya jatuh tegak lurus juga hampir sama. Garis gaya jatuh tidak tegak lurus juga sama. Ada cos, bedanya hanya ada cos. Terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan bye-bye.